Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang aplikasi akuntansi keuangan dan ini adalah video bagian keempat ya. Di bagian keempat ini materinya adalah membahas tentang bagaimana cara membuat kertas kerja atau worksheet di Microsoft Access. Ya sudah, gak usah pakai lama-lama, langsung aja ke pembahasannya. Pertama-tama, saya akan membahas kertas kerja dari segi teorinya dulu. Di dalam akuntansi, kertas kerja sebetulnya bukanlah sesuatu yang wajib untuk dibuat ya, tapi memang pada umumnya orang-orang biasanya membuat kertas kerja itu untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan. Pada dasarnya, kertas kerja itu berbentuk tabel yang terdiri dari kolom-kolom yang di dalamnya terdapat ringkasan-ringkasan transaksi yang sudah dikelompokkan berdasarkan nomor-nomor akun. Selain itu, kalau saya lihat kertas kerja ini punya 6 kolom utama, yaitu neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca yang masing-masing di dalamnya ada kolom debit dan kredit. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara membuat kertas kerja di Microsoft Access ini? Untuk membuat kertas kerja di Microsoft Access, tabel yang kita perlukan adalah tabel tipe akun, kode akun, dan tabel transaksi. Dan tabel-tabel tersebut sudah kita buat di video bagian pertama ya. Jadi langsung aja kita buat query baru dan langsung masukin semua tabel yang saya masukkan. Yang tadi saya sebutkan. Kita ke template terus ke query design. Query design terus kita memasukkan tabel-tabel akun, field tipe akun, terus kode akun sama transaksi. Sorry, kok susah ya. Bentar, kok. Sama transaksi. Nah, field yang dibutuhkan. Jangan lupa ini diubah dulu, pilih yang nomor 2. Ubah dulu relasinya, khusus query ini relasi tabel transaksi dan tabel kode akunnya. Jangan lupa untuk dirubah ya, kalian pilih yang nomor 2. Terus teman-teman pilih field tipe akun yang type, terus pilih yang kode akun, nomor akun, terus kode akun, nama akun, kode akun, saldo debit dan saldo kredit. Kredit, terus yang tabel transaksi pilih file debit dan file kredit. Oke. Kalian yang debit sama kreditnya klik total ini. Nah, ketik total ini, terus ini yang ini kita ganti sama sum karena ini tuh penjumlahannya guys. Yang lainnya dibiarkan aja. Coba lihat dulu hasilnya, kita run dulu. Lihat dulu hasilnya. Oke. Kita submit paste. Ini deh balance ya. Sorry guys. Sudah kelihatan ya. Guys, ini juga sama. Aku belum disam. Yang ini juga sama, belum disam. Nah, balance guys, ini. Ini yang saldo debit dan saldo kreditnya adalah saldo yang awal tahun sebelumnya.
Terus, kalau sementara yang sum of debit dan sum of credit adalah saldo tahun berjalan. Kalau kita jumlahkan antara debit dengan debit dan kredit dengan kredit, maka dia akan menjadi neraca saldo. Tapi saya nggak akan membuat neraca saldo ya, saya akan langsung membuat neraca saldo disesuaikan. Caranya adalah, hmm, di sini saya akan membuat kolom baru, katakanlah namanya adalah neraca saldo disesuaikan atau disingkat NSD saldo. SD NSD saldo ini di Builder. Nah, ini kita masukkan rumusnya menjadi maaf, NSD debit 2 jika NZ sorry NZ saldo debit ke 0. Maaf ya, saldo kredit saldo kredit terus ditambah NZ maaf saldo maaf sum of debit sum of debit terus kurangi maaf
debit. Oke. Ubah grupnya menjadi expression NSD. Property setnya kita formatnya jadi currency. Kita lihat dulu. Kok ini ya? Terlihat ini kita enggak. Lihat kan. Jadi untuk neraca saldo yang disesuaikannya bagian kolom debit kita udah berhasil ya, tinggal di bagian kolom kreditnya aja. Udah pasti kalau kolom kredit ini jauh lebih gampang karena kita tinggal copy paste aja rumusnya, kita pindahkan ke yang sebelah kredit. Kemudian kita rapiin aja sedikit. NSD kredit, terus kita builder lagi. Sorry guys, lupa aku copy dulu rumus yang ini dulu. Nah, kita copy dulu rumus yang ini. Oke, terus kita masukin ke yang di sini dulu. Sorry, kita hapus dulu. Kita ubah dulu ya teman-teman. If is saldo kredit ini saldo debit. Jadi debit. Maaf. Jadi debit. Terus NJ sum of credit. Sum of credit. Ini sum of debit, yang ini saldo kredit. Yang ini saldo debit. Yang ini sum of credit. Yang ini sum of debit. Oke, tinggal kita grupnya diubah dulu jadi expression, formatnya jadi currency. Terus kita run, gabung. Nah gitu, jangan lupa kita simpan dulu query-nya. Katakanlah query kertas kerja 1. Aku kasih nama kertas kerja 1. Oke. Terus lanjut ya, berikutnya dalam kertas kerja ini kita akan menambahkan kolom laba rugi dan kolom neraca. Nah, query-nya tidak terlalu agar supaya query-nya tidak terlalu melebar, jadi untuk laba rugi dan neracanya kita akan membuat satu buah query lagi.
Langsung aja ke tab create, terus teman-teman pilih yang query design, masukin query kertas kerja 1, aku close dulu yang ini, masukin file tipe, nomor akun, nama akun, NSD debit dan NSD kredit, NSD debit dan NSD kredit. Cek dulu hasilnya ya. Sekarang tampilannya menjadi sederhana ya. Dan bentuknya juga udah mirip banget sama kertas kerja. Tinggal ditambahin laba rugi dan neraca aja. Laba rugi itu pada intinya hanya berisi akun pendapatan dan akun beban. Akun pendapatan itu kan 4 ya, nomor akunnya nomor 4. Dan akun beban itu nomor 5. Jadi di laba rugi ini kita hanya akan menampilkan nilai dari akun nomor 4 atau pendapatan dan nilai dari akun nomor 5 atau beban. Selain akun nomor 4 dan nomor 5, nilainya harus jadi 0. Nah, untuk bisa menerapkan kondisi tersebut, caranya adalah menggunakan fungsi if. Logikanya adalah jika nomor akun kurang dari 4, maka nilainya 0, dan jika akunnya lebih dari 4, maka dia akan menampilkan nilai dari NSD debit jika di sebelah debit dan NSD kredit untuk laba rugi yang di sebelah kredit. Oke, langsung aja kita tuliskan rumusnya ya. Simak baik-baik rumusnya. Kita ke desain, ke tab desain, terus pilih yang builder, LR, debit, if, nomor akun, hmm, 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 maaf, NSD debit. Coba aku mau lihat dari situ benar harusnya ya. Terus kita paste dulu deh, copy dulu rumusnya. Oke, sebelah sini tinggal kopas aja rumus yang tadi. Maaf, harusnya di builder. Nah, ini diubah jadi kredit, LR kredit, NSD kredit, formatnya jadi currency. Yang ini juga sama. Ini sudah berhasil ya, tinggal di neraca yang sebelah debit dan neraca yang di sebelah kredit. Kita copy aja ya rumus yang tadi. Kita copy aja rumus yang tadi. Di sebelah sini. Build. Ini NR. NR debit, if nomor akun lebih dari
NSD debit. Oke, terus formatnya currency. Oke, terus kita copy juga yang ini. Oke, kita simpan di sini. Sorry guys, ini builder ini NR credit. NR credit ininya kurang dari lebih dari 4. Oke, currency ini formatnya currency juga. Oke, kita lihat dulu. So, nah ini udah kelihatan ya hasilnya. Dia udah selesai, tapi jangan lupa kita simpen dulu query-nya. Kita kasih nama kelas ya. Kalau udah gini, tinggal dibuat dalam bentuk reportnya aja ya. Udah nggak ada yang susah sih di report itu. Langsung aja ke tab create, report. Udah ngebentuk ya. Terbentuk, bisa dilihat. Sorry. Apa ini? Udah rapi ya teman-teman. Tinggal kita rapiin aja. Lihat ke bawah. Kita sort dulu berdasarkan nomor akun ya. Sort berakun yang more, terus pilih yang with type total on-nya NSD debit. Maaf, NSD debit. So terus more lagi. NSD credit. More lagi. Ini with tipenya yang LR debit. More lagi. With totals. Tipnya yang LR credit. Show grand total. Terus more. With total on-nya yang NR debit. So grand total, more lagi, with totals, total on-nya NR credit, show grand total. Udah tinggal dilebarin aja ya. Nah, dilebarin aja supaya kelihatan lalu lebar. Nah, segini aja. Udah kelihatan.
Nilai totalnya udah kelihatan jelas ya. Jadi tinggal munculin nilai laba ruginya. Teman-teman rubah ke mode design view. Hmm, aku close dulu ini deh. Nah, biar leluasa. Nah, sampai bawah aja biar terlihat enak. Design. Mm-mm. Dan yang paling penting adalah nama di propertinya harus diubah. Ubah dulu namanya jadi laba rugi bersih. Ini kita total air credit dikurangi akses. Control source akses total kredit dikurangi. Oke, formatnya jadi currency. Kalau udah gini sih biasanya udah benar ya teman-teman. Kita bold dulu sama rata kanan. Kita pengen lihat dulu hasilnya ya. Ke pinggir kita rapiin ya, soalnya belum rapi. Ini di sebelah, ini di sini say. Nah, kita luasin, ada ke bawahin ya. Nah, oke, yang ini. Nah, 3. Terus kita merge. Kita ganti nama ini jadi laba rugi bersih. Yuk. Okay. Balance neraca. Oh, ini kita. Nah, yang ini uh, geser lagi ke sum credit. Sum credit. Ini kita kopas, kita simpen di bawah.
simpan di sini. Tinggal kita siapin lagi text box satu lagi. Untuk menyimpan nilai kredit ditambah nilai laba. Jadi harta sama dengan utang ditambah modal. Oke. Coba kamu ada geseran. Nah, ini simpan di sini aja kali ya. Kita gabung lagi. Merze. Salah. Yang ini simpan di simpan di ini di sini. Nah, tinggal tulis rumus. Kita tulis rumus aja. Akses total NR kredit. Akses total NR kredit ditambah laba rugi bersih. Ini ya. Oke. Tinggal di bold. Rata kanan. Currency. Blok sebelahnya. Set. Nah, kita bold hitamin sama dihitamin. Kita lihat dulu hasilnya. Ini nggak diratakan. Belum diratakan. Belum diratakan. Dan yang ini juga sama. Kita lihat ya hasilnya. Set. Udah ya. Udah jadi ya, mungkin tinggal headernya aja dirubah ya. Tinggal dirapiin aja, tinggal diperhatiin aja cara ngerapihinnya. Ini nggak terlalu penting sih.
insert above. Di merge aja biar hapus. Ini juga sama, di merge aja biar rapi. Terus di merge aja. Ini sama ini. Yang ini sama ini digabung sama ini. Terus nah ini loh maksudnya ini kasih nama kamu ini, tinggal copy simpan di sini. Ini jadi di nah dulu semuanya di kita copy yang ini neraca di sini. Delete dulu. Nice. Yang ini nice. Nah, ini udah ya. Terus ini kamu control padding non. Yuk. Mm-mm. Oke, ini udah mirip ya, udah kayak kertas kecil beneran. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Saya Helen, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, terima kasih.